Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan keluarga Anda, terlebih anak-anak Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Walaupun mungkin beberapa minggu ini ayah ataupun bunda beserta dengan anak-anak Anda sedang memiliki banyak kesibukan dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu pentingnya 2 minggu pertama. Wah, kira-kira ini 2 minggu pertama apa ya yang dimaksudkan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa, apalagi melihat calon murid saya nanti. Oh iya, banyak nanti muridnya. Kalau saya mungkin pertanyaan, apa kabar dengan kesibukan memasuki tahun ajaran baru ini? Itulah karena Pak Menteri kita, Mas Menteri ini memang luar biasa ya. Artinya sangat peduli dengan perkembangan zaman, kebutuhan anak-anak, siswa-siswa saat ini sesuai dengan kodrat yang sedang mereka alami. Maksud saya kodrat zaman yang mereka alami. Jadi proses yang harus dirubah itu memang benar-benar membuat para guru harus ekstra smart. Ini bukan hanya guru nih yang ada ekstranya, tapi saya yakin juga orang tua di rumah juga bukan hanya anaknya yang antusias mau masuk sekolah, orang tua juga bingung ini apa, apalagi dengan istilah-istilah yang baru. Dan saat ini kan saya tadi judul kita pembahasan pentingnya 2 minggu pertama. Ini 2 minggu pertama ada apa ini di sekolah? Ya begitulah. Seperti halnya orang mau menikah kan kalau langsung dijodohin dan hari itu juga menikah, gimana ya rasanya. Saya butuh pendekatan. Kaget lah pasti ya kan. Mungkin ada tangisan tuh. Demikian juga dengan masa di SD di hari pertama dan masa-masa transisi itu. Kan kalau di PAUD atau di preschool atau di TK, apapun tuh namanya ya, kindergarten dan sebagainya. Kan guru tuh biasanya kan rasio ya, satu guru memegang berapa anak. Betul. Gitu ya, dan banyak bernyanyi. Lalu kalau misalnya 50 kan bisa gitu. Tiba-tiba masuk ke SD, kelasnya klasikal, gurunya cuma 1, lalu ini kemampuannya beda-beda gitu kan. Ada yang sudah lancar baca, ada yang nggak pernah masuk preschool, nggak pernah masuk TK atau PAUD. Terus ada yang mungkin habis mengalami sakit, atau mungkin ada yang cuma sebentar di TK-nya, atau mungkin ada yang waktu di TK-nya benar-benar sistemnya belajarnya sungguh untuk calistung misalnya gitu kan. Ada sekarang bimbel calistung ya. Jadi dia kurang kemampuan sosialisasi mungkin kurang dikembangkan. Akhirnya di kelas itu menjadi sangat-sangat berdiferensiasi banget tuh. Maksud saya perbedaannya banyak sekali, dan nanti gurunya kalau tidak tidak dibekali dengan masa adaptasi yang cukup, yang ada akan terjadi seperti ada jurang pemisah gitu antara masa-masa di PAUD atau TK atau di prasekolah dengan masa di SD. Kaget dia, ataupun kalau ada jembatannya mungkin patah gitu ya. Jadi nggak smooth jalannya. Yang ada akhirnya bisa terjadi anak-anak itu nangis nggak mau sekolah. Nah, iya kan kita banyak dengar ada drama-drama hari pertama sekolah. Nggak mau gitu kan. Padahal kemarin waktu mau masuk sekolah semangat banget pakai seragam baru. Begitu hari pertama, nah loh kok pulangnya langsung nangis. Besoknya langsung bilang nggak mau sekolah sampai ngigo-ngigo gitu kan, nggak mau sekolah. Bisa jadi karena ya itu tadi ada ada jembatan yang tidak pas yang patah, atau mungkin ada kekagetan gitu. Ada rasa shock karena ada perbedaan yang terlalu jauh antara lingkungan atau sikap dari para guru di prasekolah atau di PAUD atau di TK dengan yang ada di SD, dan dia belum siap untuk itu. Nah, ini kan ada istilah yaitu MPLS. Ini sebenarnya MPLS nih apa? Mungkin karena banyak orang tua, karena kayak ini istilah baru ya, baru yang mungkin orang tua tidak familiar lah dengan istilah ini. Itu apa Bu Helena? Iya, Mas, sebenarnya sih dari dulu juga ada ya, hanya saja namanya bukan MPLS ya. Okay. Mungkin dulu ada MOS. MOS ya. Cuman kalau MOS kok
Seringkali orang sudah mulai ngebayangin ini Iya. pelonco-peloncoan ya gitu ya. Nah kalau di SD biasanya adaptasi itu biasanya cuma 2-3 hari. Tapi tahun ini pemerintah kita minta 2 minggu. Dan saya pikir saya setuju banget. Jadi saya bikin program untuk minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain gitu ya. Minggu pertama sampai jam berapa, minggu kedua sampai jam berapa. Sehingga saya berharap dengan program-program yang transisinya itu mulus, nah anak-anak udah lengket sama gurunya, udah seneng dengan teman-temannya, udah dapat tuh kenyamanannya di kelas itu. Wah, udah nanti kita belajar untuk mungkin belajar membaca, belajar itu udah nyaman gitu kan. Karena ada MP. Jadi MPLS ini apa nih? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi bukan cuma lingkungan kelasnya kayak gimana, enggak. Tapi siapa gurunya. Siapa aja nanti selain wali kelas yang mengajar di kelas itu, mungkin guru olahraga, atau guru agama gitu kan. Bahkan kepala sekolah mereka harus tukang kenal sapunya siapa di sekolah, adminnya siapa. Terus lokasi-lokasi mana yang ada di sekolah yang bisa dikunjungi dia, misalnya perpustakaan, lab komputer, ruang bermain, lapangan olahraga, tempat bercocok tanam, kan banyak. Ya kan? Jadi dia sudah merasa at home dulu gitu loh. Jadi nggak kaget masuk sekolah, ini apa ini lingkungan baru apa? Apalagi mungkin temennya ya karena belum pernah masuk TK kan, kalau di TK kan harusnya ada 6 keterampilan yang harus dikuasai, ya kan? 6 keterampilan di TK, nah ini sering dilupakan oleh orang tua sehingga nggak perlu lah masuk TK, ngapain sih masuk PAUD? Saya juga dulu nggak pernah masuk TK, langsung SD gitu, ya kan? Padahal 6 keterampilan ini sangat penting untuk persiapan dia masuk ke SD gitu. Lebih kepada sikap, nanti kita akan bahas ya, nanti Pak. kita akan bahas berikutnya. Sekarang kita akan fokus ke MPLS-nya ini. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah ini memang adalah masa-masa transisi gitu loh. Dari yang banyak bernyanyi kan, ya di SD juga ada bernyanyi sih, tapi nggak sebanyak di TK kan. Berdua aja bernyanyi ya kan, mau makan bernyanyi, semua bernyanyi kan. Betul. Gitu. Terus mungkin karena kalau TK itu kan banyak mainannya. Ya, dan waktu bermainnya lebih banyak dibandingkan waktu dengan di dalam kelas maksudnya. Iya, ya di dalam kelas bermain juga ya kan. Nah, sementara kalau di prasekolah mungkin nggak pakai buku pegangan, ya kan. Buka halaman sekian nggak ada deh. Ya benar, kalau di prasekolah nggak ada deh. Ya kita kan? akan bahas nih. Kalau begitu apa yang akan dipelajari selama MPLS dan kenapa kok lama banget 2 minggu? Ini mungkin jadi pertanyaan Emang juga. Cuma 3 hari gitu kan? Itu dia. Dulu kan 3 hari, kenapa sekarang 2 minggu gitu kan? Oke, dan pemirsa kita akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pentingnya 2 minggu pertama. Dan kali ini kita membahas mengenai MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, khususnya mungkin buat para ayah bunda ataupun pemirsa sekalian yang merasa ini apa sih MPLS ini? Nah, apa bedanya dengan zaman kita dahulu? Ada MOS ataupun ospek? Iya, memang kalau MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah ini sebenarnya lebih kepada membuat anak-anak yang masuk ke satu sekolah yang baru ini merasa nyaman. Ya kan? Eva juga kan kalau masuk ke kantor terus udah kenalan dulu, orangnya baik-baik ya. Terus diajak mungkin ya ada interaksi bersama-sama, makan bersama. Terus bosnya bilang, yuk hari ini kita ini dulu yuk, ngobrol-ngobrol dulu yuk. Gimana kabar kamu? Kamu dari mana? Coba ceritakan dong, perkenal. Ya tentu akan berbeda dengan hari pertama langsung duduk diem kerjain ya setumpuk nih gitu kan, beda kaget kan? Langsung gitu. Apalagi kita jadi miskomunikasi dengan sebelah kita yang kita nggak kenal kayak gimana karakternya sehingga dia tersinggung, udah deh nggak enak. Tapi kalau anak-anak akhirnya bisa ketemu gurunya, lalu tidak diberikan beban dulu gitu kan, tapi guru berusaha untuk mengenal one by one nih siapa nih anak-anak yang ada di kelasku sekarang ini gitu kan. Lalu mereka dikasih kesempatan untuk mengeluarkan the best version of themselves. Misalnya siapa yang suka bernyanyi, saya. Oke, maju yuk, maju. Terus siapa yang suka menggambar, saya. Oke, siapa yang suka main di luar, ayo kita main di luar gitu kan, misalnya main games. Jadi anak-anak merasa bahwa guru ini welcome ya sama saya.
Lalu mungkin di antara teman juga dilatih untuk bermain bersama, mungkin apa ya, eh, sama-sama mengerjakan satu proyek gitu, misalnya proyek menuang apa menjadi apa namanya penuh gitu kan, ayo pindah-pindah sama-sama, kebut-kebutan yuk siapa yang duluan. Jadi mereka kerjasamakan antar teman gitu, dan itu belum ada beban baca, menulis, Pelajaran, betul. menghitung gitu kan. Kalaupun sudah mulai ada proses mengenalkan baca, ya gurunya bacain. Gurunya bacain cerita, lalu anak-anak mendengarkan, lalu setelah itu gurunya akan bertanya, siapakah tokoh yang makan kelinci tadi, misalnya gitu. Terus apa yang dilakukan? Harusnya bagaimana ya? Jadi kan tidak ada beban. Semua anak bisa menjawab walaupun dia nggak bisa baca loh, karena si gurunya bacain gitu. Tapi kan paling tidak kita sebagai guru jadi tahu bahwa anak-anak ini sebenarnya punya kemampuan untuk berpikir yang dengan baik. Nah, di masa MPLS si guru akan mencatat itu. Dia akan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk ngecek, oh anak ini susah banget memperhatikan nih, kayaknya dia rentang konsentrasinya pendek banget, dikit-dikit maunya ke toilet lagi misalnya gitu kan, ada apa ya, coba dicek. Terus oh anak yang satu ini, oh dia seneng banget bernyanyi, tapi kalau dia disuruh apa tuh namanya, suruh tanya huruf langsung apa gelagapan gitu, atau mungkin langsung bingung. Oh berarti kemungkinan dia ada masalah dengan huruf yang belum dia ketahui, ya kan. Terus yang satu lagi, oh bisa ini dia mengenal huruf A sampai Z, tapi kalau angka belum, ini berapa, satu, ini list satu juga gitu kan. Wah ini gawat nih, bukan gawat maksud saya, wah ini perlu dicatat nih. Jadi semuanya itu akan membuat si guru bisa merancang pembelajaran nanti pada saat akhir MPLS selesai. Jadi ini ada perbedaan antara kalau kita dulu orientasi hanya sekedar perkenalan diri, kalau ini lebih secara luas, mendalam ya. Jadi mengenal gurunya, mengenal temannya, bahkan orang tua juga kenalan sama gurunya. Kemudian anak-anak ini juga kenalan dengan guru-guru lain, kepala sekolahnya, dan siapapun yang ada di sekolah. Nah, jadi menarik nih. Tadi di segmen sebelumnya Ibu Helena sempat katakan ada 8 fondasi. 6 ya. 6 fondasi yang harus dimiliki oleh anak-anak sebelum masuk SD. Sebelum masuk SD itu apa saja dan kenapa lah? Makanya sebetulnya kalau boleh saya bilang, memang kalau orang tua bisa mengajar di rumah, ya bagus. Tapi kalau orang tua juga nggak punya waktu, saya pikir masukkanlah anak-anak ke tempat yang membuat anak-anak ini bertumbuh gitu ya, untuk mengembangkan kemampuan fondasi. Jadi kemampuan fondasi atau kemampuan dasar dari anak-anak itu sebelum menginjak sekolah dasar itu yang pertama adalah mengenai nilai agama dan budi pekerti. Ya, sengaja dia tahu sopan santun, bilang selamat pagi. Iya. Saya terus terang ya, pernah ketemu anak kelas 1 pinter banget. Sampai 125 kali 5 bisa loh. Wow, pinter banget. Kelas 1 loh. Tapi dia suka pukul temannya. Wah. Bahkan gurunya sendiri jambak sama dia. Terus saya bilang, nih belajarnya dari mana ya? Oh, dia kursus. Jadi waktu dia masih TK dia kursus. Di preschool itu ada kursus matematika. Tapi ya isinya cuma belajar. Belajar dalam arti belajar tentang berhitung, games yang hitung juga, semua tentang berhitung. Jadi kemampuan dia untuk mengendalikan, yang kedua kan keterampilan sosial ya. Jadi dia susah sekali untuk berinteraksi dengan temannya. Dia temennya nangis mulu sama dia gitu kan. Padahal dia pintar. Kemampuan bahasa. Nah kalau bahasa anak ini mungkin cukup baik lah, karena mungkin pada saat bimbelnya dia digodok supaya dia bisa baca dengan baik gitu. Tapi yang ketiga adalah kematangan emosi. Gimana dia mengendalikan emosi secara wajar, nggak ada yang ngajarin. Papa-mamanya kerja, ya kan? Nah, terus di sekolah, di preschoolnya dia hanya belajar matematika baca, dan seterusnya. Tapi tidak dipikirkan tentang gimana caranya supaya anak itu berlatih tentang mengendalikan marah, mengendalikan kesedihan secara wajar. Akhirnya ya terus terang kelas 2 saya keluarkan. Karena sudah orang tua sudah angkat tangan. Ada anak masih kecil dilempar ke kolam. Gimana sih? Ya itu tadi, karena kesulitan untuk mengendalikan emosi secara wajar. Saya ingin anak itu tetap bersama kami, tapi orang tua kan sudah komplain semua, mau tidak mau, ya saya harus juga mendengar keluhan dari banyak orang tua ya. Dan yang keempat, kematangan kognitifnya. Kemampuan berpikir. Betul. Jadi bukan berarti matematika atau baca ya. Dan yang
selain itu juga keterampilan motorik dan perawatan diri. Gimana dia kalau ke toilet udah lulus belum tuh toilet trainingnya, ya kan? Dan juga pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi nggak takut untuk menghadapi suasana belajar karena di preschoolnya sudah diajarkan bahwa belajar itu menyenangkan, gitu. Jadi 6 fondasi ini harus tercapai sebelum dimasuk ke SD. Gitu. Dan sebenarnya ini bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Tapi memang ya harus konsisten ya. Betul. Gitu. Jangan 1 bulan sekali gitu, repot juga ya gitu. Nah, kita masih akan membahas mengenai MPLS ini khususnya yang jadi banyak pertanyaan banyak orang. Kenapa harus 2 minggu? Kenapa selama itu? Kenapa selama itu? Kita masih akan membahas, pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pentingnya 2 minggu pertama, yaitu di masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nih Tante, langsung jadi pertanyaan banyak orang. Walaupun sudah ada, bukan surat ya, himbauan dari Kemendikbud kalau ini memang sudah ada surat terbit kok. Kalau memang ini harus 2 minggu MPLS. Tapi banyak orang tua jadi bertanya-tanya, 2 minggu kelamaan, kayak dulu kita 3 hari 2 hari aja cukup. Anak saya pulang bilang main-main doang tuh. Ngapain dong kalau gitu masuk SD kalau main-main doang gitu kan. Saya udah bayar uang pangkal sama uang sekolah dan dulu udah mahal nih Bu Helena. Udah bisa bahasa Inggris, udah bisa matematika, udah bisa hafal semua kosakata gitu. Waduh. Ya mungkin jadi pertanyaan, kenapa harus 2 minggu dan memangnya 2 minggu ini mereka ngapain? Iya, jadi selama masa transisi 2 minggu ini memang sudah diperhitungkan masak-masak oleh semua yang menangani tingkat SD dan juga PAUD di Kemendikbudristek ya. Jadi tentu saja studinya sudah mendalam dan saya sendiri yang menulis program untuk anak-anak di sekolah saya. Ya memang 2 minggu itu ya waktu yang pas gitu. Karena minggu pertama itu anak-anak akan mengenal dia dengan temannya, dia dengan guru-gurunya, dia dengan semua warga sekolah, bahkan juga ruangan yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Nah, minggu kedua tuh guru-guru juga akan melakukan studi buat menangkap atau mempotret gitu kan kemampuan dari anak-anak ini. Ya kan, setiap anak itu kan berbeda. Betul. Dan kalau kita bisa bilang kita misalnya mau janjian ke satu tempat di sini, kan kita nggak adil ya kalau kita paksakan semua harus bisa punya kecepatan yang sama sampai ke sini. Ada yang mungkin rumahnya ada di daerah yang berapa kilometer dari sini. Ada yang mungkin deket banget, cuma 500 meter. Tentu saja kan kecepatannya berbeda. Dan kita perlu sebagai guru untuk bisa mengakses atau menilai, mengukur sampai sejauh mana nih potensinya. Terus apa yang kira-kira dia butuhkan gitu. Dan kita juga bisa tanya juga sama mereka, "Nak, kamu pengen kelasnya seperti apa? Kamu akan nyaman kalau belajar dengan cara duduk yang seperti apa gitu, atau mungkin dekornya seperti apa." Kita perlu bertanya sama mereka. Terus apa harapan kamu untuk saya sebagai guru kamu? Terus coba adik kasih usul, "Miss, nanti kalau ngomong jangan kenceng-kenceng ya, aku suka takut," gitu kan misalnya. Oh gitu, dicatat itu. Jadi yang minggu pertama kan bener lah mereka bermain, mereka bisa saling mengenal, mungkin games segala macam gitu. Nah minggu kedua sudah mulai juga ditanya gitu, saling memeriksa. Jadi guru juga memeriksa anak-anaknya, ibaratnya kita cek audiens nih, ya kan, ini kemampuannya sama nggak? Kalau sama wah enak gitu kan, ngajar lebih cepat. Tapi kalau nggak berarti harus dikelompok-kelompokkan. Bagaimana mengatasi kelompok yang masih belum sama dengan yang pada umumnya gitu kan. Nah itu kan kalau baru tengah jalan baru dicek lagi kan repot ya kan. Kita pakai soal sama padahal yang ini belum sama sekali belajar tentang angka. Kan akhirnya anak itu jadi merasa bodoh. Nah ini nggak boleh. Jadi anak-anak semua harus merasa bahwa dia adalah sosok yang pintar dan istimewa, namun dia harus tahu apa yang mesti dikembangkan, bagaimana caranya. Nah kalau dulu itu kan masuk SD biasanya tuh suka ada ya tes
calistung, makanya banjir nih bimbel calistung, karena supaya masuk SD bisa calistung. Nah sekarang tuh tidak boleh, karena apa? Harusnya calistung itu bukan untuk syarat untuk masuk ke SD. Jadi kalau di sekolah saya sendiri kita kasih cek seperti itu bukan untuk diterima atau enggak. Yang kita mau cek adalah sudah sampai mana dia tahu. Kalau nggak tahu, kalau belum tahu semuanya, oke, berarti kita kasih tahu sama orang tuanya, Bu, berarti kami punya tugas seperti ini. Tapi kalau misalnya anaknya mengendalikan emosi aja nggak bisa, ya gimana ya? Itu berarti dia masih harus di prasekolah, masih harus mengikuti fase pondasinya. Nah, kalau gitu kurang lebih nih, selama 2 minggu MPLS, kegiatannya itu seperti apa? Nah itu tadi, jadi anak-anak mengenali dia tuh siapa, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, apa yang harus ditingkatkan. Kemudian dia mengenal teman-temannya juga, harus tahu juga kira-kira temannya maunya teman yang seperti apa sih, gitu kan. Oh kalau kita suka tendang orang, dia pasti marah, oh berarti kita nggak boleh tendang orang gitu kan. Oh kalau ngomong tuh mungkin karena dia dari daerah yang bersuara keras, nah di ini nih Jawa Tengah ya, jadi kalau ngomong tolong dikurangi volumenya misalnya gitu. Jadi adaptasi dengan temannya dulu, lalu dengan guru, kemudian si guru juga akan bertanya, apa sih yang kalian inginkan dari saya, terus bikin kesepakatan kelas atau class agreement. Jadi apa yang boleh dan nggak boleh di kelas ini. Nggak boleh teriak-teriak. Oke, tulis. Di kelas kita akan jaga volume suara ya. Oke. Terus apalagi nak yang kamu ingin supaya kita semua sepakati supaya berhasil kelas kita? Kalau bertanya nggak boleh, miss, tapi angkat tangan dulu. Oh iya, angkat tangan dulu ya. Oke, tulis. Jadi kelas agreement seperti itu. Tidak boleh mencontek misalnya. Terus kalau mau ke toilet paling banyak 3 orang, itu biar mereka yang ngomong. Anak-anak yang ngomong. Jadi kesepakatan kelas. Jadi bukan si gurunya kasih peraturan. Jadi anak-anak merasa memiliki. Terus misalnya miss bangkunya boleh nggak disingkirin aja, kita bangku aja di tengah gitu kalau pas lagi miss mau cerita, jadi kan seru bikin lingkaran. Oh boleh gitu. Jadi seperti merasa kelasnya adalah rumahnya sendiri. Jadi mereka harus nyaman dulu berada di sekolah supaya mereka nggak takut nih datang ke sekolah. Bukan minim ya, diharapkan nggak ada lagi tuh drama-drama. Kan kalau udah nyaman dia akan semangat. Betul. Nah kalau udah semangat baru pelan-pelan kita masukin tuh pelajaran-pelajaran ya kan, sama seperti dokter yang baik kan, dokter anak yang baik kan diajak bercanda dulu anaknya, halo habis belum cus gitu ya kan. Tapi kalau nih langsung suntikan, ayo sini, wah jerit-jerit lah anaknya, trauma ya kan. Nah kalau tadi kan saya dengar ini banyak persiapan yang dilakukan oleh para guru dari sisi guru, apalagi Ibu Helena sebagai praktisi pendidikan dan tadi mengatur segalanya juga dari sisi guru. Tapi apa nih yang harus dipersiapkan oleh orang tua dan juga murid selain baju baru, seragam dan lain sebagainya? Iya, yang paling utama memang harusnya para orang tua sadar bahwa yang namanya sekolah itu bukan melulu soal dia bisa baca tulis hitung. Tidak sesederhana itu. Tapi kita ingin membuat anak-anak kita menjadi anak pembelajar sepanjang hayat. Artinya anak yang memang mencintai belajar. Jadi kita perlu dukung anak kita agar mencintai sekolah, mencintai suasana belajar, dan mencintai guru-guru. Jangan diomongin gurunya depan anaknya, ya kan? Guru kamu kayaknya ini ya kasar ya, gini-gini. Nanti akhirnya dia ikut-ikut terpengaruh tuh, ya kan? Kalau dia bilang guruku baik, mamaku bilang nggak baik, mana yang bener nih? Bingung kan dia? Ya kan? Apalagi kalau memang gurunya pas ngomong suara keras, mamanya bilang itu guru kasar, kan jadi nggak suka. Nah itu jangan ya. Jadi kita perlu dukung anak kita supaya mencintai suasana sekolah, gitu ya. Dan yang kedua, kita juga perlu untuk melatih anak kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh. Karena memang Mas Menteri ini sangat ingin supaya kurikulum merdeka yang mulai dikembangkan saat ini dan semua sekolah nanti akan mengarah ke sana, itu tujuan akhirnya sebenarnya adalah ingin menciptakan pribadi-pribadi atau individu-individu yang punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi tidak mudah nyerah, tidak takut kalah, tidak takut untuk gagal, karena sukses itu kan adalah proses gitu. Nah itu yang diinginkan supaya anak-anak ini tidak takut sekolah, tidak takut belajar karena takut dihukum oleh orang tuanya atau karena salah persepsi dari orang tuanya.
Terakhir Ibu Helena, mungkin ada ayat yang bisa dibagikan bagi para pemirsa sebagai kesimpulan kita. Iya, seperti yang disampaikan oleh eh, Tuhan Yesus bahwa semua anak itu berharga, sehingga jangan halang-halangi dia untuk datang kepadanya. Nah, hendaklah kita juga sebagai orang tua punya pola pikir yang sama, yaitu memberikan kesempatan anak untuk bisa mengeksplor dunianya dengan rasa nyaman dan rasa semangat yang datangnya dari surga. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena, dan juga terima kasih banyak bagi para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Kiranya mengenai MPLS kita memiliki satu pemikiran yang baru, tujuan yang pastinya akan membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan berguna di masa yang akan datang. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan memberkati dan shalom.